Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri dan dimanapun. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada subuh yang indah ini, sebelum kajian kita mulai, marilah bersama-sama mengumandangkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada sesi kali ini, semalam ada sahabat kita yang datang dari Malaysia bertanya kepada saya lewat komentar di YouTube. Kang Mas, bila sudah mengenal Allah, bila sudah tahu Allah, bila sudah bertemu Allah, apakah kita masih wajib mengerjakan sholat 5 waktu? Apakah kita masih wajib mengerjakan semua perintah-perintah ibadah-ibadah yang diperintahkan di dalam agama? Apakah bisa ditinggalkan bila kita sudah mengenal Allah? Bila kita sudah tahu Allah? Bila kita sudah bertemu Allah? Pertanyaan sahabat kita dari Malaysia bertanya demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Manusia bila masih tahu diri manusianya, itu tandanya manusia belum mengenal Tuhannya. Maka wajiblah manusia bila belum mengenal Tuhannya, wajib bersyariat. Kenapa? Tujuan syariat itu, tujuan syariat agama apapun, sebenar-benarnya itu bertujuan supaya manusianya bertuhan di dalam syariat-syariat agamanya.
Tujuan manusia diutus untuk bersyariat supaya manusia di dalam hatinya tidak jadi Tuhan lagi di dalam syariat-syariatnya. Apa buktinya? Bila manusia menyatakan bahwa dirinya bertuhan, tentunya manusianya sudah tak bisa lagi apa-apa. Tentunya manusianya sudah tak bisa lagi bersiapa-siapa. Bila manusia menyatakan bahwa dirinya bertuhan, ditandai sudah tak adanya dirinya di hatinya. Maka yang ada hanya lillahi ta'ala. Pas sudah dengan ayat Allah di dalam doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadah-ibadahku, sesungguhnya solat-solatku, sesungguhnya hidup dan matiku, semuanya hanya milik Allah, Sang Pencipta dan Sang Pengada, serta Sang Pewujud diriku di dunia ini. Inilah iman dan akidah yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Maknanya di dalam segala aktivitas ibadah, solat, ibadah, aktivitas apapun, supaya ia mengandung di dalam ibadah, maka innamal a'malu binniyah. Awalilah semua pekerjaanmu dengan niat. Dengan niat itulah supaya kita tidak jadi Tuhannya solat. Supaya kita tidak jadi Tuhannya ibadah-ibadah kita. Supaya kita tidak menjadi Tuhannya aktivitas-aktivitas kita. Supaya kita tidak menjadi Tuhannya kehidupan kita. Supaya kita tidak menjadi Tuhannya badan-badan kita sendiri. Itulah tujuan niat dan inilah innad dina indallahil Islam. Inilah yang dimaksud sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu ketika selamatnya hatimu menuju Tuhan yang telah menciptakan kamu. Namun bila hati kita belum selamat, namun bila hati kita masih kewujudan diri manusianya di hatinya, meskipun syariat sudah kita penuhi, solat 5 waktu sudah kita penuhi, solat rawatib sudah kita penuhi, ibadah-ibadah sudah kita penuhi, bila di dalam hati kita yang ada, yang wujud, yang kuasa, yang hidup, masih diri manusia kita yang mentuhani syariat-syariat manusia kita, maka semuanya ya percuma. Sia-sia saja. Bahkan itu menjadi racun-racun diri kita sendiri. Dengan itu, dengan sholat, dengan ibadah, dengan banyak zikir, dengan banyak sholawat, menjadikan hati kita semakin sombong kepada Allah. Mengakibatkan hati kita semakin jauh dari Allah. Kenapa? Karena yang jadi Tuhan bukan Allah di hati kita selama ini. Inilah bukti bahwa selama ini bila kita belum mengenal, bertemu, menghadap Tuhan yang menciptakan kita, ya kita wajib dituntut belajar syariat. Agar kenapa?
agar bila kita sudah mengenal Allah, bertemu Allah, untuk meninggalkan syariat-syariat yang kita miliki dahulu, baru kita bisa ketemu Allah. Bila kita tidak bisa meninggalkan syariat-syariat ibadah kita, bila kita tidak bisa meninggalkan sholat-sholat kita, mana mungkin kita bisa berjumpa dengan Allah. Sementara yang jadi Allah selama ini masih diri kita sendiri di hati kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi ketika masih manusia menjadi Tuhannya dirinya sendiri, maka manusia menjadi rasulun nafsinya sendiri. Menjadi rasul hawa nafsunya sendiri. Selalu menyuruh badan ke sana, selalu menyuruh badan ke sini, selalu menyuruh badan untuk sholat, selalu menyuruh badan untuk ibadah, selalu menyuruh badan untuk ngaji Al-Quran, selalu menyuruh badan untuk sholawatan, selalu menyuruh badan untuk zikiran, dan sebagainya. Jadi yang mentuhani di dalam hati kita bukan Allah, tapi masih hawa nafsu kita yang memerintah seenaknya kepada badan yang bukan miliknya. Dikira badan ini ciptaan kita, dikira badan ini ciptaan manusia kita, kok seenak-enaknya kita menyuruh-nyuruh badan. Kok seenak-enaknya kita merosuli badan. Kok seenaknya kita mengutus-utus badan. Kok seenak-enaknya kita menyuruh-nyuruh badan. Bila badan bukan milik kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kami jawab dengan sedetil-detilnya, wajib diketahui dahulu apa sebelum terjawab yang seharusnya kita ketahui dulu. Sebelum arafa rabbahu, sebelum kita mengenal Allah, kita wajib arafa nafsahu dahulu. Kita wajib tahu diri dahulu. Siapa sebenarnya diri kita ini? Sadarkah diri kita ini hanyalah makhluk? Sadarkah diri kita ini hanyalah ciptaan? Sadarkah kita bahwa diri kita ini hanyalah diadakan? Sadarkah bahwa diri kita ini hanyalah diperankan? Bukan menjadi pemeran, akan tetapi kita ini diperankan. Sama seperti baju yang saya pakai ini, hanya diperankan menghadap di kamera. Bila baju ini tak saya pakai, maka baju ini takkan pernah Anda lihat. Sama dengan peci saya ini, hanyalah peran. Saya perankan, tak taruh di kepala saya untuk menghadap kamera ini. Bila topi kopiah ini tidak saya pakai, ya tak akan ada. Maka topi, baju, sarung, semua tak punya kuasa tanpa yang memiliki sarung, baju, dan kopiah ini. Jadi pemiliknya lah yang lebih berkuasa untuk memilih memakai yang mana daripada kopiah, baju, dan sarungnya. Masa kopiah, baju, sarung bisa jalan-jalan sendiri? Masa kopiah, baju, sarung bisa sholat-sholat sendiri? Masa kopiah, baju, sarung bisa ibadah-ibadah sendiri? Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka dari itu, man arafa nafsahu dahulu, siapa dirimu? Sebenarnya dirimu itu tak ada apa-apanya, tak ada siapa-siapanya dibanding Allah. Di dalam surat Al-Insan, sudah datangkah
saat itu ketika manusia belum bisa disebut-sebut al-insan ayat pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwa